Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman, NPM 235 saya dari kelas 4C. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT yang telah saya rangkum dari video YouTube Rizal tentang belajar bahasa pemrograman JavaScript. Nah, pada video tersebut di sini diuraikan yaitu adalah terdapat array. Nah, array adalah struktur data yang menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Memahami penggunaan dan pengelolaan array sangat penting untuk pemrograman yang efisien. Panjang data dalam array dihitung berdasarkan jumlah nilai yang ada, bukan indeks. Ini penting untuk dipahami. Nah, jadi array itu adalah merupakan jumlah nilai yang ada, bukan indeks, tapi nilai. Kemudian, cara mendeklarasikannya itu dengan mengisi array dapat dilakukan secara langsung dengan nilai, yang membantu memanipulasi data yang lebih mudah dan cepat. Kemudian pemanggilan nilai dari array dapat dilakukan dengan menggunakan indeks, dengan memahami langkah awal yang penting dalam belajar pemrograman. Nah, kemudian array dalam JavaScript adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai dalam satu variabel. Array dapat menampung berbagai tipe data, termasuk angka, string, objek, dan bahkan fungsi. Setiap elemen dalam array diakses menggunakan indeks yang dimulai dari 0. Nah, adapun di sini saya jabarkan contoh pembuatan array JavaScript dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan let. Let array saya 1, 2, 3 muka, tangan, bibir. Nah, ini artinya menyimpan variabel 1, 2, 3 muka, tangan, bibir itu di dalam array bernama array saya. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah let array baru. Nah, nama variabelnya di sini adalah array baru. Kemudian untuk memasukkan elemen-elemen ke dalam array, elemen seperti setan dan mata, itu menggunakan new array agar array barunya terisi dengan kedua elemen ini. Nah, kemudian ada juga array kosong yang diisi kemudian, contohnya pada gambar di bawah ini. Kemudian terdapat juga function. Function adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu yang bisa dipanggil kapan saja dalam pemrograman. Function memungkinkan untuk mengorganisir kode sehingga lebih modular, lebih mudah dibaca, dan bisa digunakan kembali tanpa harus mengulang kode yang sama. Dengan function, kita bisa melakukan operasi tertentu hanya dengan memanggil nama function tersebut. Nah, sebagai contohnya, di sini terdapat function say hello. Console.log-nya itu adalah hello world, yang nantinya output yang akan dikeluarkan dalam codingan ini yaitu adalah hello world. Nah, kemudian ada juga komponen dalam function, yaitu adalah yang pertama nama function, nama yang diberikan pada function agar bisa dipanggil, misalnya say hello pada contoh yang sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah parameter pada bagian yang bisa diterima oleh function untuk melakukan operasi, contohnya pada gambar bawah ini itu adalah function greet dalam kurung name console.log hello plus name. Nah, outputnya akan mengeluarkan Alice. Kenapa Alice? Dikarenakan variabel nama ini akan telah diisi oleh nama Alice di sini. Dapat greet dalam kurung dan kutip 2 Alice yang mana akan dipanggil oleh console.log hello plus name ini, name yang telah diubah di dalam greet di bawah ini, Alice akan jadi outputnya hello Alice, bukan hello name, tapi hello Alice, nama dari Alice ini. Nah, yang ketiga ada return value. Return value itu hasil atau nilai yang dikembalikan oleh function. Jika function tidak memiliki return, maka nilai undefinite. Nah, kemudian ada jenis function di JavaScript, itu adalah function declaration, function expression, dan juga arrow function. Nah, function declaration ini function yang dideklarasi dengan kata kunci function, bisa dipanggil sebelum dideklarasi. Dan function expression ini adalah function yang disimpan dalam variabel, sering digunakan dalam kode anonim. Yang ketiga adalah arrow function, yaitu sintaks singkat untuk menulis function yang diperkenalkan di IS6. Kemudian ada looping. Looping adalah proses untuk menjalankan serangkaian kode secara berulang hingga suatu kondisi terpenuhi atau tidak lagi memenuhi. Nah, looping sangat berguna untuk mengoptimasi tugas-tugas yang harus dilakukan secara berulang, seperti memproses elemen dalam array atau melakukan operasi perhitungan berulang.
Nah, ada juga jenis loop dalam JavaScript. Yang pertama adalah for loop, digunakan ketika jumlah pengulangan sudah diketahui, memiliki 3 bagian, yaitu ada inisialisasi, kondisi, dan juga penginkrementan dan atau pengurangan. Nah, terdapat contoh ini for let i sama dengan 0, i lebih kecil daripada 5, i plus plus, dan console.log yang mencetak loop ke plus i. Nah, nanti outputnya akan keluar loop ke min 1 sampai dengan loop ke min 4. Kenapa begitu? Karena i-nya sudah diatur menjadi i lebih kecil dari 5, berarti i-nya nggak sampai dengan 5. Maksimalnya sampai 4, dari 1 sampai 4. Nah, kemudian juga loop while loop. While loop ini digunakan ketika ingin mengulang kode selama kondisi tersebut terpenuhi. While ini akan terus berjalan selama kondisi bernilai true. Nah, seperti contoh di bawah ini itu adalah let i sama dengan 0. I-nya itu diset menjadi 0 dan juga selama i lebih kecil daripada 5, console.log-nya akan mencetak loop ke plus i. Nah, sehingga output yang akan dihasilkan adalah log ke 0 sampai dengan log ke 4, dikarenakan i-nya sudah diset di sana lebih kecil daripada 5. Kondisinya akan terpenuhi jika sudah sampai ke lebih kecil daripada 5. Lebih daripada 5 itu tidak dihitung lagi, tidak akan dicetak oleh program. Nah, kemudian ada juga do while loop. Do while loop ini beda dengan while, tapi do while loop ini akan mengeksekusi kode setidaknya 1 kali, bahkan jika kondisi awalnya false. Ini karena kondisi diperiksa di akhir loop, bukan di awal. Kemudian yang selanjutnya adalah for of loop. Ini digunakan untuk mengintegrasi nilai dari objek yang bisa diulang atau iterable, seperti array atau string. Kemudian for in loop digunakan untuk mengintegrasi properti dari suatu objek, biasanya objek itu atau array, meskipun lebih jarang dipakai untuk array. Contohnya pada gambar di bawah ini, sepertinya. Nah, kemudian mengapa looping itu berguna? Looping itu mempermudah kita untuk mengolah data dalam jumlah besar, melakukan operasi yang berulang dengan lebih efisien, menyederhanakan tugas yang membutuhkan pengulangan dalam kode. Kemudian ada juga JavaScript asynchronous. JavaScript asynchronous adalah konsep di mana JavaScript dapat mengeksekusi operasi yang membutuhkan waktu tanpa harus menunggu operasi tersebut selesai. Nah, ini memungkinkan program untuk tetap berjalan dalam dan menangani tugas-tugas lain, sementara menunggu hasil dari tugas asynchronous seperti mengambil data dari server, membaca file, atau menjalankan proses waktu nyata lainnya. Hal ini penting untuk menjaga aplikasi tetap responsif, terutama dalam lingkungan web, di mana aplikasi tersebut harus menunggu respons jaringan, kompresen data, atau tugas lain yang memakan waktu. Nah, ada juga cara kerja asynchronous di JavaScript. Yang pertama itu adalah callback. Nah, callback ini berfungsi untuk mengirimkan berbagai argumen ke fungsi lain dan akan dieksekusi setelah tugas asynchronous selesai. Contohnya pada gambar di bawah ini, dia akan mengeksekusi untuk menghalangi eksekusi kode lain. Seperti pada contoh di bawah ini, yaitu adalah set timeout-nya, itu dia mengasynchronous console.log akan mencetak tugas selesai setelah 2 detik. Nah, kemudian di set angkanya situ 2000 agar tugas itu muncul lagi kodenya, muncul lagi output selanjutnya itu selama menunggu 2 detik. Nah, kemudian yang terakhir adalah console.log selesai. Dan artinya akan memunculkan selesai setelah tugas selesai, setelah output keluar dari output tugas selesai setelah 2 detik, maka setelah 2 detik kemudian console.log akan mencetak selesai ke lagi. Nah, yang kedua ada promise. Promise ini adalah objek yang mewakili keberhasilan atau kegagalan dari operasi sinkronus. Promise memiliki 3 status, yaitu adalah pending, sedang berjalan, fulfilled, berhasil, dan reject, gagal. Nah, kemudian yang ketiga ada async atau await. Async atau await adalah cara modern dan lebih sederhana untuk menangani operasi asynchronous. Kode menggunakan await untuk menunggu proses promise selesai tanpa memblokir eksekusi. Nah, kemudian mengapa asynchronous itu penting? Untuk pertama itu adalah untuk menghindari blocking. Asynchronous memungkinkan aplikasi menangani tugas-tugas lain tanpa terjebak di proses yang makan waktu, sehingga aplikasi tetap cepat dan responsif. Kemudian penggunaan API-nya, banyak operasi seperti HTTP request, pembacaan file, dan animasi dalam JavaScript
bersifat asinkronus. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah peningkatan performa dengan asinkronus. Dapat menjalankan tugas yang berat tanpa memperlambat elemen lainnya dalam aplikasi. Nah, kemudian JavaScript ini dan membuat JavaScript ini menjadi lebih efisien dan cocok untuk menggunakan aplikasi web modern yang kaya fitur. Nah, saya rasa cukup sekian dari presentasi tugas BPM minggu ketiga ini dengan tema belajar dasar JavaScript. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.